Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Media Belajar Informatika, channel yang membahas tentang dunia informatika. Mari kita belajar tentang perkembangan teknologi saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Media Belajar Informatika, channel yang mempelajari berbagi ilmu tentang teknologi informasi dan perkembangan teknologi masa kini. Oke, baik, untuk kali ini kita akan membahas tentang materi algoritma pemrograman dasar. Ya, dimana ketika kita ingin belajar menjadi seorang programmer atau belajar pemrograman itu, kita harus mengerti dulu alur atau algoritmanya pemrograman itu seperti apa. Oke, kita lanjut di sini bahwa algoritma itu adalah urutan langkah-langkah logis penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis dan logis. Jadi, sebuah program itu dibuat dengan langkah-langkah yang logis untuk menyelesaikan masalah. Jadi, langkah-langkah tersebut disusun secara sistematis, agar mudah dipahami dan mudah dimengerti oleh pengguna. Algoritma ini merupakan jantung ilmu informatika. Nah, jadi algoritma ini adalah jantung ilmu komputer atau informatika, dan banyak cabang ilmu komputer yang diacu dalam terminologi algoritma. Mekanisme pelaksanaan algoritma oleh pemroses. Nah, di sini algoritma itu harus ditulis dalam notasi bahasa pemrograman sehingga dinamakan program. Nah, belajar pemrograman dan belajar bahasa pemrograman. Oke. Jadi kalau pemrograman itu atau memprogram itu, kita membuat suatu program dengan bahasa pemrograman, ya. Jadi belajar memprogram ini adalah belajar tentang metodologi pemecahan masalah. Sedangkan belajar bahasa pemrograman ini berarti belajar memakai suatu bahasa aturan, tata bahasa, instruksi, dan tata cara pengoperasiannya. Kemudian di sini ada beberapa notasi yang digunakan dalam penulisan algoritma. Nah, notasi yang pertama itu adalah untaian kalimat deskriptif. Kemudian notasi kedua itu adalah menggunakan diagram alir atau flowchart. Kemudian notasi yang ketiga itu dengan menggunakan pseudocode, ya. Oke. Kita lihat di sini untuk notasi dalam penulisan algoritmanya. Yang pertama itu notasi deskriptif, ya, dimana algoritma luas underscore segi 4 di situ. Setelah itu menghitung luas segi 4 dengan memasukkan nilai lebar dan panjang segi 4. Nah, lalu di situ dilakukan deklarasinya. Deklarasinya itu adalah luas, panjang, lebar, kemudian dibagi bilangan bulat, ya. Kemudian deskriptif, masukkan nilai lebar dan panjang, hitung luas sama dengan panjang kali lebar. Nah, kemudian terakhir tampilkan luas. Nah, kemudian di dalam notasi yang kedua ini menggunakan flowchart, ya, atau bagan alir, di mana di sini ada simbol-simbol flowchart yang digunakan. Yang pertama itu terminator untuk memulai, kemudian input, ya, notasi kedua ini simbol kedua ini adalah input panjang lebar, ya. Kemudian setelah di input, maka di situ akan terbaca luas, ya. Luas sama dengan panjang kali lebar. Kemudian output dari
luas tersebut masuk ke dalam output luas. Nah, lalu selesai dengan simbol selanjutnya ya. Oke, lalu notasi ketiga ini adalah algoritma luas. Ini menggunakan notasi pseudocode ya. Algoritma luas underscore segi 4, kemudian menghitung luas segi 4 dengan pemasukan nilai lebar dan panjang segi 4. Nah, kemudian ada deklarasinya. Di sini deklarasinya adalah luas, panjang, lebar, ya, 2 integer. Kemudian deskripsinya itu ada input dalam kurung n, kemudian luas sama dengan panjang kali lebar, lalu kemudian outputnya itu adalah luas ya. Nah, ini adalah 3 notasi dalam penulisan algoritma. Oke, aturan penulisan algoritma itu yang pertama ini adalah judul, di komentar mengenai algoritma seperti cara kerja program, kondisi awal dan kondisi akhir dari algoritma. Lalu kamus, di sini pada bagian ini didefinisikan nama konstanta, nama variabel, nama prosedur, dan nama fungsi. Kemudian algoritma. Nah, pada bagian ini algoritma dituliskan. Semua teks yang dituliskan tidak di antara tanda kurung kurawal akan dianggap sebagai notasi algoritma yang akan berpengaruh terhadap kebenaran algoritma. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada flowchart program ya. Flowchart ini kita gunakan sebagai algoritma ya, untuk memudahkan kita memahami sebuah algoritma. Nah, ini pengertian dari flowchart. Flowchart ini adalah bagan-bagan yang mempunyai arus dan menggambarkan langkah-langkah penyelesaian masalah. Flowchart program merupakan langkah-langkah atau instruksi-instruksi program yang menceritakan kejadian suatu proses satu dengan proses lainnya dalam suatu program secara mendetail yang diwakilkan dalam bentuk simbol atau bagan. Jadi flowchart ini menggunakan simbol-simbol ya untuk membuat algoritmanya, untuk memprosesnya. Oke. Kemudian simbol-simbol pada flowchart di sini, yang pertama itu ada terminator. Nah, ini adalah fungsinya untuk pemulaan atau akhir program. Kemudian garis alir atau flow line, ini adalah arah aliran program. Kemudian preparation adalah proses inisialisasi atau pemberian harga awal. Kemudian proses, di situ fungsinya adalah proses perhitungan atau proses pengolahan data. Lalu ada input atau output data, di mana proses input atau output data ini dimasukkan ke simbol ini ya. Oke. Kemudian simbol berikutnya di sini ada predefined proses atau subprogram. Jadi fungsinya ini adalah permulaan subprogram atau proses menjalankan subprogram. Kemudian ada decision. Simbol decision ini adalah perbandingan pernyataan, penyeleksian data yang memberikan pilihan untuk langkah selanjutnya. Ini adalah fungsi decision-nya ya. Kemudian on page connector. Nah, ini on page connector, simbolnya di sini fungsinya untuk penghubung bagian-bagian flowchart yang berada pada satu halaman. Lalu ada off page connector. Nah, off page connector ini penghubung bagian-bagian flowchart yang berada pada halaman yang berbeda. Oke. Dalam pembuatan program, sini yang tidak ada kaidah yang baku. Nah, pada flowchart ini adalah gambaran hasil analisa suatu masalah.
flowchart dapat bervariasi antara satu program dengan pemrogram yang lain. Kemudian secara garis besar ada 3 bagian utama, yaitu input, proses, dan output. Kemudian hindari pengulangan proses yang tidak perlu dan logika yang berbelit, sehingga jalannya proses menjadi singkat. Jadi untuk pembuatan program itu, untuk membuat flowchart itu, hindari untuk pengulangan proses yang tidak perlu ya. Kemudian jalannya proses digambarkan dari atas ke bawah dan diberikan tanda panah untuk memperjelas. Oke, kita lanjut. Contoh penggunaan flowchartnya ini lanjutannya ya. Simbol terminator ini adalah simbol yang digunakan untuk mengawali dan mengakhiri. Untuk di awal biasanya ditulis dengan kata start, begin, atau mulai. Kemudian untuk di akhir biasanya ditulis end, stop, atau selesai. Nah, ini adalah contohnya ya. Contoh dari terminator. Yang di atas biasanya itu start atau mulai, kemudian yang terakhir paling bawah ini adalah stop atau selesai. Nanti ini diisi proses, input, output, dan lain-lainnya. Oke. Kemudian simbol input atau output digunakan memasukkan suatu nilai untuk proses atau menampilkan nilai dari hasil suatu proses. Nah, ini adalah contoh. Ini input A, ya ini input, kemudian ini outputnya. Ini input, ini output. Nah, itu digunakan untuk proses ya, atau menampilkan nilai dari hasil suatu proses. Oke, kemudian selanjutnya ini adalah simbol proses, digunakan untuk memproses suatu data untuk perhitungan dan biasanya berisi suatu rumus. Nah, jadi bentuknya persegi panjang seperti ini ya. Jadi ini adalah rumus, misalkan inputnya A dikali B ya, maka di sini A dikali B, kemudian outputnya adalah berapa ya. Misalkan nyari hasil dari C itu berapa ya. Oke, kemudian simbol decision ini digunakan untuk membandingkan suatu data dan memiliki dua keluaran, yaitu true or false, atau benar atau salah ya, atau ya atau tidak. Nah, jadi ini adalah pemilihan ya. Jika ada data misalkan benar atau salah, yang benar itu diarahkan kemana, yang salah juga diarahkan kemana gitu ya. Nah, dari gambar di samping di sini, nah ini menjelaskan jika nilainya lebih kecil dari 5 maka dia mengalir ke arah kanan. Jika nilainya lebih kecil dari 5 maka dia akan diarahkan ke sini. Nah, tapi jika tidak maka dia mengalir ke bawah. Nah, contoh misalkan di sini hasilnya adalah 6 berarti itu lebih besar dari 5, maka dia akan langsung ke bawah. Nah, tapi kalau misalkan 3 atau 2, maka dia akan lebih kecil dari 5, hasil ini lebih kecil dari 5, maka dia akan mengalir ke kanan. Oke, lanjut. Ini adalah contoh flowchart di mana terminator ini startnya, kemudian ini garis panahnya, penghubungnya, lalu inputnya adalah masukkan A dan B.
Nah, masukkan A dan B kemudian diolah, diproses di sini. Maka C sama dengan A plus B. Maka outputnya adalah tampilkan C. Ini adalah outputnya. Kemudian selesai. Nah, kalau sudah output ini sudah ada, sudah ditampilkan, berarti tinggal akhiri dan selesai. Nah, jika ada percabangan atau pemilihan ya. Nah, di sini jika misalkan kita start ya, mulai, kemudian masukkan A, di mana bagi A dengan 2. Ini masukkan A, kemudian ada perintah lagi nih bagi A dengan 2. Nah, jika pembagian ini hasil dari sisanya sama dengan, apakah hasil sisanya sama dengan 0? Nah, kalau misalkan iya, maka akan ke sini dianggap genap ya. Oke. Ini maksudnya begini. Kalau misalkan A itu dibagi 2 itu hasilnya adalah genap, maka dia masuk ke sini. Tapi kalau dibagi 2 hasilnya tidak genap, maka masuknya ke sini ya, ganjil maksudnya. Oke, kemudian selesai. Jadi ketika genap di sini hasilnya maka masuk ke sini, jika bukan genap berarti ganjil, masuknya ke sini. Oke, kita lanjut ya. Mungkin sampai di sini dulu untuk materi algoritmanya ya. Silakan kalian belajar lagi, tetap semangat, cari referensi yang lain. Kita bertemu di pembahasan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.